Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Anggita Adidharma dari Angkatan 16. Berikut saya sampaikan tugas Learning Journal Asinkronus Latsar CPNS BMKG pada hari Kamis 22 Juli tahun 2021. Modul pertama, nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kepercayaan animisme dan dinamisme berkembang beriringan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan peran agama di masyarakat. Kalimat ketuhanan yang Maha Esa tercetus dari Panitia 9 bentukan Pak Soekarno. Agama memiliki pengaruh besar dalam ruang publik untuk menjaga toleransi antar otoritas agama dan otoritas negara. Implementasi dari nilai ketuhanan yaitu sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan berpolitik, negara menjamin kebebasan memeluk agama dan kepercayaan, menempatkan jabatan atau kekuasaan di bawah Tuhan dan rakyat sekaligus. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sejarahnya berawal dari interaksi nenek moyang dengan berbagai bangsa di dunia, memberi andil pada pertumbuhan nilai kekeluargaan antar bangsa Indonesia sendiri. Perumusan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dikemukakan pada persidangan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Implementasi nilai kemanusiaan di kehidupan sehari-hari yaitu mendukung gerakan non-blok semua bangsa berhak atas kedaulatan, memuliakan nilai kemanusiaan dan HAM, berpolitik luar negeri bebas aktif, dan seleksi pada pengaruh globalisasi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lokasi sangat strategis, yaitu pada titik persilangan antar benua dan samudra. Selain itu, Indonesia juga merupakan bangsa yang majemuk baik secara kultur, agama, sosial, dan teritorial, sehingga diperlukan sebuah gagasan untuk mempertahankan persatuan Indonesia, yaitu dengan membangkitkan semangat nasionalisme satu bangsa dan negara Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tradisi musyawarah berlandaskan kekeluargaan sudah lama melekat di Indonesia. Berdasarkan karakter dan pengalaman bangsa Indonesia, terlebih saat masa penjajahan, inilah yang memicu keinginan membangun kehidupan demokrasi yang dilandasi oleh kekeluargaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat sejahtera, adil, dan makmur merupakan impian dari seluruh masyarakat Indonesia. Perwujudan Indonesia sejahtera sangat ditentukan oleh integritas dan mutu dari para penyelenggara negara yang didukung oleh rasa tanggung jawab dan kemanusiaan dari setiap warganya. Modul selanjutnya, aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang pertama, ASN sebagai pelaksanaan kebijakan publik. Didasari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10, ASN memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik. Dengan kata lain, ASN adalah aparat pelaksana atau eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. 2. ASN yang berorientasi pada kepentingan publik. ASN harus memahami betul tugas pengabdiannya, bukanlah untuk kepentingan atasan atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan publik dan masyarakat luas yang menjadi pelanggan atau konsumen layanan. 3. ASN berintegritas tinggi. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi
adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam Undang-Undang ASN. Modul selanjutnya, ASN sebagai pelayan publik. ASN profesional. Seorang yang bekerja secara profesional dengan demikian dapat memahami sebagai seorang yang bekerja sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya secara sungguh-sungguh sesuai keahlian khususnya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Berikut 5 aspek yang mendorong ASN untuk bekerja profesional. ASN melayani publik. Pelayanan masyarakat adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk aparat yang bergerak di bidang perekonomian dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ASN berintegritas tinggi. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang ASN ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu sebagai berikut. Etika ini dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik dan sekaligus digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk. Modul yang terakhir, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai pemersatu bangsa merupakan aparatur negara yang tidak hanya memberikan pelayanan publik, tapi juga menjadi kepanjangan tangan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, mindset yang harus dibangun oleh ASN adalah mental nasional. Terdapat 3 aspek persatuan Indonesia yang diambil dari Sumpah Pemuda, yaitu aspek satu nusa, aspek satu bangsa, dan aspek satu bahasa. ASN menjaga kondisi damai. Setelah Indonesia merdeka, masih terdapat sumber yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Namun, dapat dicarikan solusinya dengan 4 pendekatan, yaitu sosiologis, politik, ekonomi, maupun antropologi. Peran ASN menciptakan kondisi damai. Yang pertama, PNS sebagai aparatur sipil negara harus bersikap netral dan adil. Kedua, PNS tidak boleh memihak partai politik manapun. 3. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Dan yang terakhir, PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Demikian yang saya sampaikan, atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.